Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Bersama dengan saya, Gisela Tahapari, selama 60 menit ke depan kita akan berbincang mengenai tema kita kali ini adalah memilih keyakinan yang tepat. Tentunya saat ini saya sudah bersama dengan Samanera kembali, tapi kali ini adalah dengan Samanera Indah Jaro. Selamat malam Samanera, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Baik, apa kabar Samanera? Sehat ya? Sehat. Sehat, baik. Oke, pemirsa, nanti kita akan berbicara tentang memilih keyakinan yang tepat. Namun sebelumnya ini saya mau berkenalan dulu ini dengan Samanera. Samanera Indah Jaro, ini asalnya dari mana? Dari Solo, Sulawesi. Oh, saya kira Solo Jawa Tengah, ternyata Sulawesi jauh di sana. Oke, dari Sulawesi ya, Samanera ya. Ya. Oke, Samanera ini sudah berapa lama menjadi Samanera? Sudah hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun, Ya. Oke. Berarti hampir sama ya tadi ya, Ya, dengan dengan Samanera. Oke, baik, sebenarnya waktunya berapa lama sih Samanera untuk menjadi Samanera ini? Untuk menjadi Samanera ini, kita dalam jangka waktu untuk perkuliahannya secara formalnya itu 4 tahun. Oh, 4 Tetapi tahun. kalau misalnya Samanera ingin terus jadi Samanera, boleh saja. Tetapi boleh. kalau mau naik ke jenjang yang lebih tinggi, itu bisa menjadi biku. Oh, seperti Ya, itu. seperti itu. Jadi kalau Samanera ini karena berkuliah juga di STAB Kertarajasa, jadi itu menjadi Samanera 4 tahun, kemudian nanti 1 tahun ada pengabdian lagi. Ya, Oh, seperti itu. ya. Ini berarti sudah ada di semester akhir Ya, ya, ini sekarang Samanera sudah ya? di semester 8. Wah, Ya. semester 8. Oke. Baik Samanera, kenapa sih Samanera ini kok ingin menjadi Samanera? Seperti apa alasannya? Kenapa mau jadi Samanera? Nah, dalam hal ini kan kita mengetahui bahwa kadangkala kalau kita mempelajari suatu ajaran agama itu ya, kita juga butuh yang namanya pendalaman. Jadi dalam hal ini Samanera bukan hanya belajar melalui teori saja, karena Samanera sudah terjun langsung dan juga mendalami ajaran Buddha dengan menjadi Samanera seperti ini. Oh, oke. Ya, jadi kan kalau di tempat Samanera, jadi ketika perkuliahan Samanera belajar teori. Nah, ketika kita masuk pada kewiharanya, maka kita di situ langsung praktik. Oke. Dengan cara seperti ini. Oke, langsung praktek berarti bisa langsung mengetahui lebih detail, Lebih detail, gitu ya, ya. bagaimana rasanya gitu ya. Ya, Oke, benar. baik. Samanera ada rencana melanjutkan setelah ini lagi atau rencana ke biku atau seperti apa Samanera? Ya, kalau untuk rencana seperti itu pasti ada. Karena kan ketika kita sudah memahami ajaran Buddha lebih dalam, kita tahu manfaatnya. Ada manfaat yang kita dapatkan dari ajaran Buddha tersebut, sehingga ketika sudah mengetahui manfaat, kita merasa nyaman. Dengan kenyamanan tersebut, maka adalah suatu keinginan atau kemauan untuk naik ke jenjang lebih tinggi lagi. Oke, Ya, ada seperti keinginan ya Samanera ya, ada ada kemauan ya. Oke, baik. Kemudian artinya Indah Jaro, apa Samanera? Nah, kalau Indah Caro ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu Indah dan Caro. Sebenarnya Indah ini dalam bahasa Pali itu indah, kemudian kalau dirubah ke bahasa Sanskerta itu artinya Indra. Tahu kan Dewa Indra? Oh, Ya, oke. Indra. Jadi Indra atau indah itu artinya adalah cahaya. Kalau dalam kita tahu kan Dewa Indra itu kan adalah dewa matahari juga. Nah, kalau indah ini sebenarnya artinya cahaya. Jadi kalau digabungkan antara Indah Caro itu artinya adalah ia adalah seseorang yang memiliki cahaya. Ya, Oke, seperti itu. oke, baik. Tujuannya juga untuk bisa bermanfaat, memberikan penerangan gitu Penerangan, ya ya, kepada penerangan orang lain, dhamma. kepada sesama. Baik, luar biasa sekali, bagus sekali ya namanya ya pemirsa. Baik, oh ya sebelumnya saya lupa Samanera, saya ini mau tanya, kenapa Samanera ini memiliki keyakinan Buddhis sesuai dengan tema kita nanti ini Oh, hubungannya. Oke. Jadi Samanera memilih keyakinan terhadap ajaran Buddha ini kan sebagai, kalau kita ketahui bahwasanya keyakinan itu adalah pegangan. Pegangan hidup kita. Bagaimana dalam menjalani hidup kita itu kita harus punya pegangan. Nah, dengan hal ini ketika Samanera mempelajari agama Buddha, Samanera tahu apa sebenarnya arti hidup yang sebenarnya. Ya. Jadi hidup itu ternyata begini, menderita, kemudian ada kebahagiaan, banyak hal yang kita lalui dan kita temui dalam hidup ini, sehingga dengan ajaran Buddha ini Samanera tahu bagaimana
cara mengatasinya. Karena Sang Buddha pernah mengajarkan ada 4 kesunyataan mulia. Itu. Yang pertama bahwasanya hidup itu adalah duka, penderitaan, ya. Jadi kemudian setelah diketahui bahwa hidup itu adalah duka, maka kita harus tahu bagaimana cara, maksudnya bagaimana kita ketahui bahwasanya hidup kita itu selalu mengalami kedukaan, kemudian kita tahu cara atau tahu penyebab duka itu. Apa sebab duka sebenarnya? Nah, setelah kita mengetahui sebabnya, maka di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana bahwasanya ternyata duka itu bisa diakhiri. Nah, setelah tahu oh ternyata sesuatu yang ada sebabnya bisa diakhiri. Nah, setelah tahu bahwasanya duka itu bisa diakhiri, dan yang terakhir ini adalah apa? Adalah tahu atau jalan untuk mengakhiri duka itu, tahu caranya. Tahu cara untuk mengatasi kedukaan itu. Seperti itu. Oke, berarti kalau kita sudah tahu caranya, nanti kita ini juga akan bahagia gitu ya, tidak penasaran lagi ya sama Nera ya. Oke, baik. Baik sama Nera, sesuai dengan tema kita kali ini adalah memilih keyakinan yang tepat. Mungkin yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah keyakinan. Apa sih sebenarnya sama Nera yang dimaksud dengan keyakinan itu? Oh ya, untuk keyakinan sendiri, kalau untuk secara umumnya, kita ketahui bahwasanya keyakinan itu adalah sesuatu di mana seseorang itu memiliki kepercayaan. Kepercayaan terhadap apapun, terhadap sesuatu hal. Dan di sini tentu keyakinan ini lebih mengarah pada keimanan. Keimanan atau lebih dikenal biasanya mendalami spiritual. Ya, seperti itu. Jadi keyakinan seseorang ini jadi munculnya ini karena seseorang memiliki rasa percaya. Oh, saya percaya terhadap ini. Tentunya ada alasan kenapa bisa percaya terhadap hal tersebut. Nah, inilah yang dikatakan sebagai keimanan. Ada gerakan batin dalam diri kita bahwasanya kita tahu apa yang kita yakini ini memiliki manfaat, seperti itu. Oke, meyakini yang kita yakini ini memiliki manfaat. Tentunya tidak hanya bagi diri kita sendiri ya, sama ya. Benar sekali. Oke, lalu mengapa keyakinan ini kok harus dimiliki oleh setiap orang, sama Nera? Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwasanya kenapa setiap orang harus memiliki keyakinan? Karena keyakinan ini adalah pegangan hidup. Pegangan hidup kita, bagaimana caranya menjalani hidup ini agar tahu arah-arah kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar hidup, bergerak, maksudnya hanya berdiam dalam satu titik saja. Jadi, dalam hidup ini kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Seperti itu. Jadi, dalam hidup ini seseorang itu wajib memiliki yang namanya keyakinan. Keyakinan terhadap apapun, bukan cuma terhadap agama, mungkin terhadap guru, itu juga masuk dalam keyakinan. Seperti itu. Tadi sama Nera menyampaikan adalah pegangan hidup. Berarti kita tahu pakemnya, tahu rambunya. Dalam hidup ini harus seperti apa, begitu ya sama Nera ya. Lalu kemudian pakem atau rambu seperti apa yang memang diajarkan dalam Buddha? Ya, kalau untuk rambu-rambunya tentu kan ini, kalau setiap agama juga pasti mengajarkan hal ini. Tentu ini dalam agama Buddha ada yang harus dihindari. Seperti itu. Rambu-rambunya ada yang harus dihindari dan juga ada yang harus dilakukan. Seperti kita ketahui Sang Buddha juga pernah mengatakan dalam Owada Patimokkha bahwasanya itu dalam bahasa Palinya bisa kita ketahui itu sabapapasa akarana kusalasa upasampada sacita paryodapana etang buddhanu sasana. Yang artinya apa? Bahwasanya hindari kejahatan, kembangkan selalu kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran Buddha. Pada intinya, untuk yang dikatakan tadi rambu-rambu, tentu setiap agama pun juga mengajarkan hal ini. Adalah di mana kita tahu bahwasanya hal yang buruk itu harus dihindari. Hal yang berbau kejahatan, berbau negatif itu harus dihindari. Kemudian hal-hal yang berbau positif, yang baik, itu harus selalu dikembangkan. Nah, di sini kemudian ada lagi kata-kata sucikan hati dan pikiran. Jadi ajaran Buddha ini itu sangat mengarah pada apa? Kebaikan. Dan di sini kebaikan ada dua hal. Maksudnya apa? Kebaikan terhadap orang lain
juga kebaikan terhadap diri sendiri. Lalu bagaimana kebaikan kepada diri sendiri? Kebaikan kepada diri sendiri ini maksudnya adalah dia bisa atau berusaha untuk mengembangkan dirinya. Seperti halnya tadi meditasi. Itu kebaikan untuk diri sendiri. Berdana. Kalau berdana itu kebaikan untuk dua pihak, baik itu kepada orang lain juga kepada dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi dalam agama Buddha ada dua hal kebaikan, itu adalah kebaikan kepada orang lain, juga baik kepada dirinya sendiri melalui mengembangkan batin, mengembangkan pikirannya pada hal-hal positif. Oke, baik. Tadi ada 3 poin yang saya catat ini ya Samanera. Mengembangkan kebajikan, kita mengurangi hal-hal yang buruk, dan juga untuk bisa mensucikan hati dan juga pikiran. Oke, baik Samanera. Lalu bagaimana caranya untuk kita ini bisa terus mengembangkan kebajikan? Ya, untuk mengembangkan kebajikan ini tentu ini adalah tergantung dari individu masing-masing. Dan juga tentunya ini adalah kekuatan konsistensi diri. Jadi sudah konsisten bahwasanya saya tidak mau melakukan keburukan, misalnya seperti itu. Jadi punya tekad yang kuat untuk selalu pada arah yang baik. Nah, kalau sudah seperti demikian, maka inilah yang dikatakan sebagai bagaimana cara orang itu mengembangkan kebaikan. Misalnya, seperti halnya kan kita hidup bermasyarakat. Tentu kita akan dikelilingi banyak karakter manusia. Dan bukan hanya manusia, mungkin binatang, mungkin makhluk-makhluk halus. Tentu ini kadang-kala menyebabkan kita itu marah, ya, kemudian kita menjadi benci, kemudian bahkan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita ini bisa selalu berbuat baik, selalu berpegang pada kebaikan? Nah, di sini adalah kita bisa merubah pikiran kita dahulu. Merubah pikiran, karena dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa segala sesuatu, segala tindakan dan ucapan kita itu yang pertama kali dilandasi adalah dilandasi oleh pikiran. Ketika pikiran seseorang baik, maka ucapan dan tindakannya pun juga baik. Nah, di sini untuk berpegang teguh pada kebaikan, maka yang pertama adalah apa? Pikiran kita yang diolah atau yang diatur. Dengan cara apa? Misalnya meditasi. Kalau mungkin di masyarakat nih, misalnya kena hina, mungkin dihina atau disinggung atau digosipin. Kalau kita marah, maka kita sudah hilang tekadnya itu. Marah kemudian mungkin melakukan tindakan yang kurang baik, menyebabkan perkelahian, seperti itu kan, itu hal yang negatif. Nah, lalu bagaimana cara kita berpegang teguh pada kebaikan tersebut? Di sini kita mengubah pikiran kita bahwasanya, oh misalnya kalau dihina, oh untung saya sekarang udah dihina, karma buruk saya sudah berbuah satu. Tetap bersyukur gitu. Tetap ya, bersyukur. Ya. Iya. Jadi kita bersyukur bahwasanya oh karma buruk saya berbuah satu. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Yang kedua ini adalah apa? Dimana kita harus berpikir, inilah guru kesabaran saya. Karena kesabaran itu tidak bisa kita praktikan atau kita dapatkan dari hanya teori, tetapi harus praktik. Ketika misalnya dihina, oh ini guru kesabaran saya. Harusnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga apa lagi? Dia baik sekali kepada saya. Loh, kenapa baik? Kalau sudah dihina masih dibilang baik. Dia rela masuk neraka demi saya. Wah. Ya kan? Ya. Harusnya kita bisa berpikir seperti itu. Tapi kadang-kala ya memang sulit. Susah sekali ya sama Nera ya, betul. Kalau sudah dihina, digosipin, mungkin malah balik. Nah, inilah yang menyebabkan yang namanya kemarahan ini tidak akan berhenti, kemudian pikiran negatif juga akan selalu muncul. Oke, baik Samanera. Berarti semuanya berawal dari pikiran ya? Berawal dari pikiran ya, pemirsa. Ketika pikiran kita sudah positif, pasti ini juga akan membawa juga kepada tingkah laku kita yang positif pula. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali Manage Your Mind. Jangan kemana-mana, tetaplah di Manage Your Mind. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Tentunya di acara kali ini, kita juga akan belajar banyak bagaimana untuk bisa menata
batin kita, menata pikiran kita, karena tadi dengan Samanera sudah disampaikan bahwa memang pikiran kita ini adalah sumber utama dari setiap tindakan atau setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Baik, kita lanjutkan lagi Samanera. Tadi Samanera sudah menjelaskan mengenai mengembangkan kebajikan. Terus sekarang untuk mengurangi hal buruk. Nah, seperti apa Samanera? Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, ini akan susah sekali untuk mengurangi hal-hal yang buruk. Karena ini memang udah jadi kebiasaannya. Nah, ini caranya seperti apa Samanera? Nah, kalau diajarkan oleh guru saya bahwasanya segala sesuatu itu bisa diubah, bisa dilakukan. Kenapa orang selalu melakukan keburukan? Itu biasanya karena sudah menjadi habit atau sudah menjadi kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan itu terus kita ulang, terus kita lakukan, maka itu tidak akan berhenti. Nah, oleh karena itu bagaimana di sini juga pernah diajari Samanera dalam perkuliahan tentang psikologi manusia. Manusia itu bisa mengubah tindakannya, ucapannya itu kurang lebih selama 3 bulan kalau dia bisa konsisten untuk mau gitu mengubah. Iya, seperti 3 itu. bulan ya? 3 bulan. Ya? Jadi Wah. bisa mengubah tindakan-tindakan yang buruk, ya kemudian mungkin ucapan, gosip itu bisa diubah. Kalau kita bisa konsisten atau berpegang teguh bahwasanya saya mulai saat ini akan mengembangkan kebaikan. Seperti itu. Tentunya di sini yang terpenting adalah tekad yang kuat dan juga kemauan, seperti itu. Oke. Tidak hanya caranya tidak hanya diri kita sendiri, tapi mungkin memang peranan orang lain atau peranan lingkungan ini apa memang juga berpengaruh Samanera terhadap mengurangi hal-hal yang buruk ini? Nah, ini lagi. Karena kenapa? Bahwasanya kalau dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa segala sesuatu itu tergantung dari diri masing-masing. Jadi objek yang berada di luar itu sebenarnya netral saja. Maksudnya netral itu apa? Itu memang kodratnya seperti itu. Memang masyarakat mungkin suka bergosip. Iya, memang dalam hidup ini ya seperti itu. Nah, lalu tinggal diri kita menanggapi, oh, itu hal yang menyebabkan saya melakukan hal-hal negatif. Coba bagaimana caranya supaya saya bisa menghindari. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa lingkungan luar itu berpengaruh terhadap seseorang dalam bertekad melakukan kebaikan, sebenarnya bukan seperti itu. Lingkungan di luar itu hanyalah sebagai faktor pendukung. Yang menjadi faktor kuncinya adalah diri kita sendiri. Kadang-kala walaupun orang berada dalam lingkungan yang kurang baik, kalau dia sudah konsisten hidup menjadi orang baik, tentu dalam hidupnya juga akan baik. Seperti halnya Sang Buddha. Sang Buddha kan juga sering dihina, bahkan dulu pernah juga mau dibunuh. Nah, tetapi karena Sang Buddha berpegang teguh pada pendiriannya, maka tidak terpengaruh oleh faktor luar, kejahatan apapun, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu tergantung diri seseorang. Jadi faktor luar hanyalah faktor pendukung. Jadi tentunya di sini yang paling terpenting adalah yang saya katakan tadi, tekad yang kuat, kemauan. Kalau sudah tekadnya kuat, maka hal itu juga kebaikan akan tentu bisa kita kembangkan setiap saat. Oke. Kemauan diri sendiri dengan tekad yang kuat ya pemirsa ya. Mungkin faktor lingkungan, faktor yang lain juga berpengaruh, tetapi semuanya ditentukan oleh diri kita sendiri. Bagaimana caranya untuk kita mengurangi hal-hal yang buruk. Tentunya dengan konsisten selama 3 bulan tadi ya, Samanera ya. Baik, oke, saya lanjutkan Samanera. Di poin selanjutnya adalah sucikan hati dan pikiran. Ini maksudnya seperti apa dan bagaimana caranya Samanera? Nah, kalau untuk sucikan hati dan pikiran ini bisa kita kembangkan setiap saat. Misalnya ketika kita hidup di masyarakat, melihat orang lain mengalami kesulitan, kita bisa membantu. Ini sebenarnya mengembangkan hati dan pikiran kita pada pikiran cinta kasih. Dan tentunya yang paling utama di sini sebagai dasar kita bisa mengembangkan kemasyarakatan adalah apa? Meditasi. Tentunya itu yang sangat penting adalah meditasi. Inilah latihan bagi seseorang yang ingin dalam kehidupannya itu bisa menghargai seseorang, kemudian bisa berucap baik, bertindak baik, tentu dari meditasi. Karena meditasi ini adalah bagaimana kita mengarahkan pikiran kita pada hal-hal baik.
Nah, dalam meditasi ini kenapa kita bisa melatihnya? Tentu seperti tadi dikatakan, faktor luar itu akan mengurangi frekuensinya terhadap kita. Karena meditasi kan kita berada di lokasi yang tenang. Betul. Berbeda dengan kalau di kehidupan masyarakat kita bergaul, tentu kadangkala terkena masalah. Beda dengan meditasi, kita mencari keheningan, mencari tempat yang sesuai untuk meditasi, sehingga faktor pendukung yang dikatakan tadi dari faktor luar itu akan mengurangi frekuensinya untuk kita melakukan hal-hal yang buruk. Tentu, makanya dengan meditasi ini adalah cara kita untuk melatih batin, melatih pikiran kita supaya tetap tenang, tetap konsisten pada tekad yang kita ingin capai. Oke, mengenali diri kita sendiri ya, Iya. sama Nera ya. Kalau pengalaman meditasinya sama Nera sendiri, seperti apa sama Nera? Mungkin ada pengalaman meditasi yang paling sama Nera ingat? Seperti Ya. apa? Kalau meditasi dalam agama Buddha ya, itu ada dua jenis ya kita ketahui, yaitu samatha bhavana dan vipassana bhavana. Jadi kalau samatha bhavana ini sudah banyak dilakukan di masyarakat umum. Seperti halnya dalam kegiatan yoga itu melakukan samatha bhavana. Karena dia mengamati keluar masuknya nafas dan yang dikembangkan adalah konsentrasi. Beda kalau dengan vipassana. Kalau vipassana ini mungkin dalam pandangan umum belum ada orang yang tahu. Kecuali umat Buddha, mungkin orang-orang yang mendalami meditasi itu tahu. Oke. Karena vipassana bhavana ini adalah di mana kita bermeditasi dengan memusatkan pikiran kita pada pandangan terang. Maksudnya apa pandangan terang? Kita memandang bahwa kehidupan ini, oh seperti inilah adanya. Jadi kita tidak selalu menekankan keinginan kita. Karena faktor-faktor yang menyebabkan kita selalu menderita itu adalah keinginan. Ketika misalnya fakta yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan menjadi kesal atau menjadi jengkel. Nah, maka di sini dengan melakukan meditasi, kita mengamati hal-hal yang ada di luar itu ternyata netral. Oke. Sifatnya netral kalau kita bisa fokus dengan meditasi kita. Karena kalau meditasi vipassana, pengalaman sama Nera, kalau di tempat sama Nera itu selalu setiap akhir semester kuliah, itu wajib meditasi selama 10 hari. 10 hari. 10 hari. Jadi meditasinya ini bukan hanya ketika duduk di dhammasala, duduk di bangunan, tetapi 1 hari full itu meditasi. 1 hari full lebih lah, dari jam 2 pagi sampai jam 9 malam. Wah, full. Full meditasi. Dan itu bukan cuma duduk saja. Jadi ketika misalnya kita meditasi, ada memang jadwalnya meditasi duduk berapa jam. Kemudian ada meditasi jalan beberapa jam lagi. Kemudian kegiatan sehari-hari, misalnya mandi, kemudian gosok gigi, kemudian makan, mungkin kegiatan lainnya juga ada. Itu juga dilakukan dengan meditasi. Gitu. Iya. Gimana caranya sama Nera? Bukannya kalau kita beraktivitas, berkegiatan, berarti pikiran kita ya mau mengambil sesuatu, oh pikiran kita ke barang ini, mau mengambil ini ke sini. Itu gimana untuk memusatkan pikirannya? Nah, jadi inilah yang dikatakan sebagai meditasi vipassana bhavana. Jadi di sini vipassana bhavana yang sering dipraktikkan di situ adalah dengan memusatkan pikiran pada objeknya itu adalah kaya nupassana. Jadi kita mengamati segala bentuk gerak-gerik jasmani kita. Jadi meditasinya ini bukan seperti samatha itu tadi, hanya mengamati keluar masuknya napas kadangkala atau mungkin objek-objek lainnya lagi. Tetapi vipassana ini adalah ketika misalnya kita jalan, kita fokus jalan. Atau ketika kita makan, ketika kita mau mengambil nasi, kita fokus ngambil nasi. Jadi pikiran kita tidak melayang-layang, saya ngambil nasi, pikiran saya ke Jakarta. Bukan seperti itu. Betul ya, betul. Ya, jadi kalau meditasi vipassana ini adalah segala kegiatan yang kita lakukan itu harus fokus. Karena kadangkala kalau kita tidak fokus, misalnya jalan kaki kesandung, Ya, betul. nginjak hewan, membunuh lagi, bahkan mungkin jatuh. Oke. Karena kalau meditasi vipassana kita nggak boleh lari-lari. Nah, jadi kalau meditasi ini jalannya pelan, kita tahu apa yang kita lakukan. Misalnya seperti jalan, itu jalannya pelan sekali. Kenapa pelan? Karena kita mengamati telapak kaki ketika menyentuh lantai,
Oke. kita mengamati suhu apa yang kita rasakan, panas atau dingin. Kalau panas, ya dirasakan, oh panas. Kemudian melangkah lagi, terus. Jadi ketika mandi juga menyiram air ke badan, apa yang kita rasakan? Oh dingin, seperti itu. Jadi segala tindakan yang kita lakukan itu kita pusatkan perhatian kita pada objek tersebut. Gitu ya, susah ya ini ya pemirsa, Ya, karena susah. biasanya sambil makan kita masih kepikiran, aduh tugasnya apa Ya. belum selesai. Sambil makan kita masih kepikiran yang lain seperti itu ya. Wah ini unik ya, untuk di saat kita beraktivitas, tapi kita juga tetap harus bisa konsentrasi ya Konsentrasi, terhadap ya. apa yang kita lakukan saat itu. Baik Samanera, kita kembali mengenai pandangan dalam agama Buddha. Sebenarnya apa yang dimaksud keyakinan dalam pandangan agama Buddha ini? Nanti kita akan jawab di segmen berikutnya. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Bagi pemirsa juga yang belum ada di rumah atau belum bisa menyaksikan tayangan ini dari televisi, jangan khawatir karena Anda tetap bisa menyaksikan dimanapun melalui handphone Anda dengan streaming yang sudah tertera di layar kaca Anda. Kita kembali lanjutkan bersama Samanera Indacaro mengenai memilih keyakinan yang tepat. Baik, Samanera, keyakinan dalam pandangan agama Buddha, apa yang dimaksud Samanera? Untuk keyakinan dalam pandangan agama Buddha, di sini lebih menekankan pada pemahaman. Jadi keyakinan bukan hanya sekedar yakin, kemudian percaya, tapi tidak paham secara mendalam tentang keyakinan tersebut. Nah, kalau misalnya di sini mungkin dalam pandangan umum kita ketahui bahwasanya yakin, ketika sudah percaya kemudian yakin pasti ikut tanpa harus kadangkala mau membuktikan, mungkin kadangkala tidak sesuai, tetapi yang penting yakin. Nah, kalau dalam pandangan agama Buddha berbeda, karena ketika seseorang memiliki keyakinan terhadap suatu hal, dia harus tahu apa yang diyakini itu benar atau salah. Nah, di sini kadangkala kita selalu mempersepsikan ajaran Buddha tentang keyakinan itu, mungkin pernah mendengar jangan percaya pada suatu hal sebelum segala sesuatu itu dibuktikan. Mungkin seperti itu pernah mendengar ya. Betul. Tetapi sebenarnya ada pandangan yang berbeda lagi dari Samanera, ini juga dari guru Samanera. Dalam agama Buddha, sebenarnya untuk masalah keyakinan kita tidak perlu terlalu keras tentang keyakinan tersebut untuk kalau nggak dibuktikan saya nggak mau yakin terhadap keyakinan ini. Tetapi di sini guru saya mengatakan bahwasanya boleh kita yakin dulu, tidak perlu harus dibuktikan dulu. Lah kenapa gitu? Nah sekarang pertanyaan, bagaimana cara kita semua membuktikan nibbana? Nibbana itu tidak bisa kita buktikan dahulu sebelum kita yakini. Jadi dalam hal ini guru saya mengatakan boleh kita yakin terhadap apapun ajaran ya. Tetapi satu hal yang terpenting. Ketika kita yakin terhadap suatu hal, itu harus memiliki landasan atau memiliki alasan yang jelas. Alasan yang dimaksud itu bagaimana? Kita tahu yang kita yakini itu memberikan manfaat yang baik, memberikan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Jadi keyakinannya memang harus dilandasi dengan pemahaman yang benar. Nah, kemudian untuk masalah keyakinan ini kadangkala mungkin beberapa, bukan hanya umat Buddha, kadangkala hanya berhenti pada keyakinan saja. Itu salah. Ketika kita yakin terhadap ajaran Buddha atau ajaran agama apapun, ketika kita hanya berhenti pada keyakinan, saya hanya yakin saja, salah. Lalu apa yang benar? Lanjutkan dengan praktik. Itu yang benar. Kalau hanya sekedar yakin kan namanya nanti dibilang Buddha KTP ya, seperti itu ya. Jadi nanti misalnya ketika sudah yakin, saya sudah yakin terhadap ajaran Buddha, tetapi praktiknya nol. Kadang-kala praktiknya di masyarakat sering marah-marah. Betul. Ya. Ketika kena masalah juga
kadangkala bertindak yang kurang baik, ya, seperti itu salah. Jadi dalam hal ini kita boleh yakin, tetapi tidak boleh hanya berhenti pada satu keyakinan, harus lanjut dengan praktik. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan yang sebelumnya tentang harus dibuktikan dulu, baru saya mau yakin terhadap ajaran tersebut? Bukan seperti itu. Jadi kita harus dalam hal ini ajaran apapun kita harus terima. Karena kalau kita tiba-tiba menolak ajaran tersebut, maka di sini dikatakan ya kurang toleran seperti itu. Jadi ajaran apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang baik kita terima dulu. Jangan langsung, saya nggak percaya karena nggak bisa dibuktikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membuktikan nibbana? Kalau tidak bisa dibuktikan nibbana, apakah Anda akan percaya nibbana? Iya, Kan? betul. Tidak bisa seperti itu ya. Oke, baik seperti itu ya pemirsa. Wah, jelas sekali ya pemirsa penjelasan dari Samanera Indah Caro ini. Baik, Samanera, dalam keyakinan ini kan juga dibutuhkan pandangan-pandangan yang benar. Nah, Ya. apa saja pandangan-pandangan yang benar ini Samanera? Ya, di sini dalam kita ketika meyakini sesuatu hal, misalnya meyakini ajaran agama, ada pandangan-pandangan yang harus kita lakukan atau kita praktikan dalam hidup ini. Yang pertama, ketika kita memilih keyakinan misalnya. Yang pertama, kita harus tahu apa yang kita yakini itu. Ketika sudah tahu, ini ajaran Buddha seperti ini, kemudian kita masuk pada tahap mengerti dan memahami. Setelah kita memahami misalnya ajaran Buddha melalui teori-teori buku, kita pelajari, kita dalami ajaran Buddha. Setelah paham, setelah tahu, ternyata ajaran Buddha ini membawa kebaikan misalnya seperti itu. Nah, kemudian maka tahap selanjutnya adalah dibuktikan. Nah, inilah tahap yang terakhir adalah pembuktian ajaran yang kita pelajari dari teori buku misalnya, dari teori kitab, apakah benar membawa manfaat yang baik. Karena kadangkala mungkin bisa membingungkan. Jadi di sini cara-cara kita untuk pandangan benar kita untuk memilih keyakinan itu, kita harus tahu yang pertama itu ya tadi seperti yang Samanera sampaikan, keyakinan itu kan kadangkala ada juga yang mengajarkan misalnya pembunuhan seperti itu. Kalau dalam agama Buddha kan melarang yang namanya pembunuhan, ya seperti itu. Ya, jadi keyakinan yang seperti itulah yang harus kita tahu. Kita harus pahami, kemudian yang paling penting adalah pembuktian. Jangan hanya berhenti pada yakin aja. Salah. Oke. Dibuktikannya bisa dengan cara praktek langsung ya. Praktek Tadi Samanera sudah sampaikan, praktek langsung dengan cara kita menunjukkan bahwa kita ini juga sebagai umat Buddha yang baik gitu ya, harus bisa saling berbagi cinta kasih juga terhadap sesama dengan melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Baik, Samanera, saya mau bertanya lagi mengenai cara meningkatkan keyakinan. Nah, harus seperti apa ini sekarang Samanera? Nah, untuk cara meningkatkan keyakinan dalam ajaran Buddha tentu ini sudah umum didengar bahwasanya ada 3 cara yang untuk meyakinkan atau meningkatkan keyakinan terhadap ajaran Buddha. Yang pertama yaitu tentang Pariyati Dhamma. Pariyati Dhamma ini adalah teori Dhamma atau kita belajar teori dari ajaran Buddha. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Patipati Dhamma. Patipati Dhamma ini artinya adalah praktik atau mempraktikkan ajaran Buddha. Kemudian yang terakhir adalah Patiweda Dhamma. Nah, Patiweda Dhamma ini adalah di mana kita mengetahui bahwasanya ada manfaat yang kita peroleh dari ajaran tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk masalah yang pertama yaitu Pariyati Dhamma atau mempelajari teori Dhamma, ini bisa kita lakukan sebagai umat Buddha. Misalnya membuka kitab suci, kemudian kita baca-baca ini teori Dhamma. Kemudian mungkin membaca riwayat hidup Sang Buddha, bagaimana dalam kehidupannya ketika mengajarkan Dhamma mungkin banyak terkena masalah, banyak terkena halangan. Ya, itu yang kita pelajari dalam Patipati Dhamma ini untuk masalah teori. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu Patipati. Ya, maksudnya tadi yang pertama yaitu Pariyati, kemudian yang kedua adalah Patipati. Jadi Patipati Dhamma ini adalah kita praktek Dhamma. Nah, praktek Dhamma di sini
Untuk secara mendasarnya itu ada kurang lebih ada 4, yaitu dana, sila, samadhi, dan panya. Oke. Nah, untuk masalah Dana. keempat ya dana, kemudian sila, kemudian samadhi, dan panya. Nah, kalau dana ini tentu sudah kita dengar sering ya, berdana, Berdana. berderma, Oke. atau menjadi orang dermawan. Nah, ini untuk dana sendiri ini sangat mudah dilakukan. Mengapa berada di awal? Karena ini mudah dilakukan. Oke. Mudah dilakukan oleh siapapun, bahkan pencuri walaupun pencuri juga bisa berdana. Atau dulu ada cerita apa ya, lupa saya, Aladin ya kayaknya, itu yang mencuri kemudian nanti didermakan, itu iya, hasil betul. curiannya. Jadi masalah berdana ini adalah hal yang paling awal yang mudah dilakukan oleh siapapun, bahkan pencuri pun juga bisa melakukan. Namun dalam hal ini, dalam ajaran Buddha juga diajarkan berdana yang sesuai itu seperti apa sih? Apakah kita hanya sekedar memberikan barang, kemudian ya sudahlah, saya berdana sekarang seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang sangat penting dalam melakukan berdana itu. Yang pertama adalah kita tahu waktu yang tepat untuk berdana. Oke, waktu yang Ya, tepat. waktu yang tepat untuk berdana. Karena kan kadangkala kita menyerahkan, mungkin kadangkala berdana kepada para biku samanera, itu harus tahu waktunya. Ya. Karena misalnya berdana makanan, samanera kan dengan para bante atau silani makannya hanya sampai jam 12 batasnya. Iya. Nah, kalau berdana tidak sesuai waktu, ya tentu kurang Tidak bisa tepat. bermanfaat. Ya, Oke, kurang tepat. kurang tepat berdananya. Misalnya berdana makanan ini, kalau misalnya benda-benda lain bisa seperti itu. Kemudian yang paling penting itu adalah yang terakhir, yaitu tentang berdana itu kita harus ikhlas. Ya, gitu, betul. Ya, jadi nanti ketika misalnya selesai berdana, kok saya nyerahkan ini tadi ya. Itu namanya kurang ikhlas. Betul. Ya, Kadang jadi- ada juga yang berdana sama Nera tetapi tidak ikhlas dan ingin ingin ditunjukkan juga gitu loh Iya, sama benar. Nera. Itu banyak sekali terjadi Banyak saat sekali ini ya, terjadi, ya. pemirsa. Baik, kita lanjutkan lagi ya sama Nera. Baik, pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tadi dengan Samanera Indah Caro mengenai dana tadi. Samanera ini belum selesai. Ya, bagaimana Samanera? Kadang ada orang yang berdana juga, tetapi masih menyombongkan diri Masih seperti menyombongkan itu. diri, Nah, ya. itu seperti apa Samanera? Nah, itu adalah hal yang kurang tepat, karena kalau kita berdana, kita tidak perlu meninggikan diri kita. Saya berdana ini loh, berdana saya banyak loh. Betul. Itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Buah atau hasil perbuatan baik yang kita lakukan itu sudah terjadi, atau misalnya dikatakan memang sudah akan berbuah sesuai dengan yang kebaikan yang kita lakukan. Jadi kita tidak perlu meninggikan nama-nama kita kalau kita melakukan dana. Jadi ya namanya berdana, apapun yang kita berikan sesuai dengan keikhlasan, kemudian tidak perlu menyombongkan diri. Di sini buah kebajikannya pun akan kita terima tanpa harus menyombongkan diri. Itu malah kadangkala ketika menyombongkan diri itu mengurangi atau kurang tepat dalam melakukan dana. Oke, Seperti jadi sudah ada manfaatnya ya, Sudah ada. sudah menerima buah Sudah kebajikan. Jadi buat apa tetap Ya, harus sombongkan diri gitu ya, sombongkan diri, Samanera ya? benar. Nah, Oke. kemudian untuk berdana sendiri, kita juga tidak perlu melihat kecil besarnya apa yang kita berikan. Kadang kalau kita berdana yang kecil-kecil ya, benda-benda yang kecil ya, itu kadang-kala kita minder atau malu ya, seperti itu. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena dana yang kita berikan itu tergantung dari niat kita yang pertama. Niat seseorang ingin memberikan, kemudian keikhlasan yang diberikan, walaupun itu kecil sekalipun, itu sangat bermanfaat. Jadi tanpa harus kita misalnya minta imbalan, saya berdana inilah, semoga dengan berdana ini nanti saya dapat kerjaan bagus ya, seperti itu. Sebenarnya tidak perlu seperti itu, karena kebaikan yang kita lakukan itu sudah
berbuah kebahagiaan sesuai dengan apa yang kita lakukan, seperti itu. Oke, ya itu tadi ya pemirsa ya mengenai berdana. Kemudian selanjutnya adalah sila. Seperti apa, Samanera? Nah, kalau sila ini dalam agama Buddha diartikan sebagai pelatihan kemoralan. Nah, jadi kita berlatih moral ya. Yang pertama itu tidak membunuh, kemudian tidak mencuri, kemudian tidak berbuat asusila, kemudian yang keempat itu tidak berbohong, berucap kata-kata kasar, gosip, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tidak minum minuman keras atau bahan-bahan yang menyebabkan kita ketagihan. Seperti itu. Jadi itu 5 dasar atau 5 dasar kemoralan, 5 sila itu yang dipraktikkan oleh umat Buddha, khususnya umat awam. Nah, kalau untuk samanera, para biku, atasilani, kemudian mungkin juga ada samaneri, itu berbeda. Kalau misalnya samanera sendiri itu ada 100 sila yang dipegang. Oh, silanya berbeda lebih ya, tinggi gitu ya, berbeda. Lebih tinggi. Kemudian untuk para biku itu jumlahnya ada 227. Wow, lebih banyak. Lebih banyak, 227 aturan. Lebih susah juga ya samanera gitu. Ya, lebih susah karena ya kita dalam hidup itu ada batasan yang harus dilakukan. Misalnya sebagai kita kan sebagai tokoh agama harus ada batasan dalam bertingkah laku, tidak boleh ya bertingkah sama seperti masyarakat biasa. Apalagi dengan yang kalau kita ketahui itu bikuni. Bikuni itu atau biku perempuan ya. Itu menjalankan sila ada 311. Lebih banyak lagi. Wah, gitu ya. Wah, ternyata ini ada sila-silanya sendiri gitu ya. Mana rambu-rambu yang enggak boleh gitu ya. Inilah batasannya. Kemudian samanera tadi ada dana, ada sila dan samadhi. Nah, kalau untuk samadhi, ini samadhi adalah poin yang ketiga dalam mempraktikkan dhamma. Ini adalah praktik meditasi. Jadi, praktik meditasi yang seperti samanera sampaikan tadi ada 2 jenis meditasi yang bisa dipraktikkan. Yang pertama itu samatha bhavana, kemudian ada vipassana. Bisa tergantung kemauan diri kita sendiri mau mempraktikkan meditasi yang mana, itu tergantung diri kita masing-masing. Dan kadangkala, nah untuk mempraktikkan ajaran Buddha ini lebih dalam, itu kita kadangkala setiap bulan Uposatha atau bulan purnama, bulan gelap, itu ada tradisi namanya ya atasila. Seperti apa itu? Jadi setiap masyarakat itu, bahkan umat awam sekalipun, itu menjalankan sila yang lebih tinggi daripada yang biasanya. Kalau yang biasanya misalnya cuma 5 sila, tetapi ketika misalnya bulan purnama dan bulan gelap, itu mempraktikkan 8 sila. Jadi nambah lagi silanya ya. Di waktu-waktu tertentu ya? Ya, di waktu-waktu tertentu. Nah, dalam Uposatha itu pun makanya mereka melakukan praktik-praktik dhamma. Misalnya belajar dhamma, mendengarkan ceramah. Nah, kemudian pada saat mendengarkan ceramah juga praktik meditasi langsung. Karena kalau tidak Uposatha, kadangkala untuk praktik meditasi jarang dilakukan. Karena sibuk dengan pekerjaan, mungkin seperti itu ya, sehingga untuk praktik meditasinya kurang. Nah, kemudian untuk selanjutnya juga tidak praktik makan setelah tengah hari, kemudian hidup dengan sederhana seperti itu. Iya. Oke, baik samanera. Sebenarnya wajib nggak sih samanera meditasi ini? Diwajibkan tidak bagi setiap orang? Nah, tentu ini kalau untuk masalah meditasi sendiri, kalau dibilang wajib, nanti jadi paksaan. Oh ya. Nah, sehingga ini tergantung diri kita masing-masing. Ketika kita mau untuk menenangkan diri kita, ya mau menenangkan pikiran, kemudian hidup sesuai dengan ajaran Sang Buddha, tentu dengan praktik meditasi ini sangat membantu. Seperti itu. Ya, baik. Tergantung kapan kita ini ya pemirsa ya, kalau mau melatih batin, melatih pikiran, harus bermeditasi. Baik, yang terakhir samanera ada apa ini? Panya. Ya, kalau panya ini artinya adalah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan di sini diartikan sebagai kita hidup itu harus bisa mengembangkan kebijaksanaan dalam diri. Maksudnya apa? Misalnya ketika melihat sesuatu yang kurang baik, seperti itu ya, sesuatu yang kurang bermanfaat, maka cobalah kembangkan kebijaksanaan. Ketika kita sudah bisa mengembangkan kebijaksanaan, maka kita tahu, oh ini baik,
ini buruk. Yang baik akan saya ikuti, yang buruk akan saya tinggalkan. Inilah pentingnya berpikir atau bertindak dengan kebijaksanaan seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya pemirsa ya. Jadi banyak sekali yang diajarkan dalam Buddhis ini. Kita tahu tadi ciri-cirinya ini tadi adalah kebaikan Ya. dan mengurangi keburukan seperti Ya, itu benar. ya. Memang setiap saat, setiap waktu tentunya kita harus terus berbuat kebajikan. Baik, ini pertanyaan saya yang terakhir sama Nera. Untuk manfaat keyakinan, dari tadi ini kan kita berbicara tentang keyakinan yang tepat seperti apa. Sebenarnya apa sih manfaatnya sama Nera? Nah, untuk manfaat keyakinan yang tepat sendiri, karena ini kan sudah sama Nera katakan di awal tadi, ini adalah pegangan hidup kita. Ketika keyakinan kita kurang tepat, maka manfaat yang diperoleh pun juga kurang. Nah, oleh karena itu ini pentingnya memilih keyakinan yang tepat sebagai pegangan hidup kita. Nah, gunanya untuk apa? Adalah untuk dimana kita tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Jadi, kalau dalam agama Buddha sendiri, manfaat memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha, di sini tentunya kita akan memperoleh banyak manfaat. Misalnya seperti tadi, selalu mengembangkan kebaikan, menghindari kejahatan. Kemudian yang paling utama adalah menyusun atau mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang positif. Tindakan juga menjadi positif, ucapan. Nah, inilah manfaat-manfaat yang kita peroleh ketika kita mendapatkan keyakinan yang tepat. Dan juga keyakinan yang tepat sendiri bukan hanya keyakinan terhadap ajaran Buddha. Banyak keyakinan juga yang mengajarkan kebaikan, karena semua agama atau semua keyakinan, saya yakin semua mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang mengajarkan keburukan. Yang buruk itu kadangkala adalah pelaku atau orang, ya. Jadi bukan keyakinan yang buruk tetapi orangnya kadangkala. Karena apa? Tadi sama Nera udah sampaikan dengan jelas, kadangkala orang hanya berhenti pada keyakinan tapi tidak mempraktikannya. Nah, inilah yang dikatakan tadi, manfaatnya tidak akan diperoleh kalau hanya berhenti pada yakin saja, kemudian praktiknya tidak ada. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dalam ajaran Buddha sendiri, tentu manfaat yang paling utama adalah tujuan akhir dalam hidup ini. Tujuan akhirnya apa? Adalah nibbana. Surga. Ya, kalau dalam hal ini nibbana bukan dikategorikan sebagai surga, tetapi kebebasan setiap makhluk hidup, ya, bebas dari segala kotoran batin, ya, segala penderitaan. Jadi hidup bisa dikatakan nibbana adalah memang kehancuran, baik itu kehancuran jasmani juga batinnya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekali lagi sama Nera, ini kita sudah ada di akhir segmen. Sama Nera mungkin bisa berpesan kepada pemirsa yang di rumah, bagaimana kiatnya untuk memiliki keyakinan yang tepat, atau silakan berpesan terkait dengan tema hari ini. Silakan sama Nera. Ya, para bapak ibu, saudara-saudari sedama yang berada dimanapun, pesan sama Nera satu, jangan kita menjadi seseorang yang terlalu keras pada keyakinan, karena hanya ingin membuktikan kebenaran dan kesalahan dari keyakinan tersebut. Tetapi cobalah kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa menerima segala keyakinan. Dan ketika kita sudah bisa menerima, mengetahui, memahami, dan mengerti keyakinan tersebut, maka coba untuk segera dipraktikkan atau dilaksanakan. Nah, setelah bisa dilaksanakan, maka tentu akan tahu apakah keyakinan ini bermanfaat atau tidak. Kemudian tentunya tergantung dari Bapak Ibu mau tetap yakin atau mungkin juga beralih pada keyakinan, sehingga disinilah yang dikatakan muncul yang namanya kebijaksanaan dalam diri. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi sama Nera. Ya. Hari ini telah mengisi dalam acara Manage Your Mind kali ini. Semoga kita bisa masih punya kesempatan lagi untuk bertemu. Baik, sekali lagi terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda dalam acara kali ini. Waktunya kita berpisah. Saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kata akhir saya, Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.